Salah satu orang dekat Soekarno yang dicurigai oleh Omar Dhani justru Bambang Wijanarko. Jumat tanggal 1 Oktober 1965, Bambang sebenarnya tidak on duty karena malamnya sudah melayani Bapak pada acara pembukaan Monastek di Istora Senayan. Bambang Jumat pagi bahkan harus di Senayan untuk mengikuti latihan parade Hari ABRI. Tiba-tiba saja, sekitar pukul 14 dia sudah muncul di Halim dan super sibuk mengalahkan Sumirat yang on duty dan sudah di Halim sejak pagi bersama Bapak. Omar Dhani menuduh Bambang kurang ajar, sering mengisolasi Presiden dan memberikan disinformasi. Hal ini pernah dialami Wakil Perdana Menteri 3, Chairul Saleh. Begitu Pak Chairul memberi sesuatu laporan, Bapak sudah langsung menukas. Saya yang lebih tahu. Bapak bisa begitu karena beliau masih merasa dekat dengan rakyat, jadi merasa tahu segala-galanya, serta menerima informasi tanpa bias dan pasti jernih. Demikian penjelasan Omar Dhani. Walau begitu, dia merasa masih beruntung karena bisa memanfaatkan jasa baik Laksamana Sri Mulyono Herlambang untuk memantau situasi istana. Sebagai staf Koti, Sri Mulyono berkantor di Kompleks Istana Kepresidenan. Jenderal Soeharto ternyata menunggu kepastian Presiden sudah keluar dari Halim sebelum dia memerintahkan pasukannya. Batalion 1 RPKAD didukung Batalion Rider Siliwangi serta senjata bantuan panser dan tank kavaleri memasuki Halim. Kepastian tersebut baru dia terima pukul 2 dini hari Sabtu sesudah Bambang Wijanarko menelepon dari Istana Bogor melaporkan bahwa Presiden sudah berada di sana. Sejak awal, Soeharto meski sedang berada dalam krisis, tampaknya ingin menyelesaikan semua persoalannya dengan falsafah Jawa. Kena iwae, ora butek banyune. Maknanya ikannya bisa tertangkap tanpa menyebabkan air di sekitarnya berubah menjadi keruh. Dalam pernyataannya, Soeharto menegaskan walaupun saya bermaksud menguasai Halim, saya mengetahui bahwa aparat Angkatan Udara tidak seluruhnya terlibat. Dan seandainya saya menghancurkan Halim, siapa yang rugi? Kita sendiri akan rugi. Oleh sebab itu tugas saya berikan kepada task force yang sengaja saya bentuk untuk bisa menguasai Halim. Disertai pesan, usahakan jangan sampai terjadi tembak-menembak. Jangan sampai kalian merusak pesawat terbang atau bangunan-bangunan di Halim, karena semua yang di sana juga milik kita. Oleh sebab itu gerakan tersebut harus dilakukan pada malam hari. Kalau kita akan menghancurkan secara konvensional, sebetulnya mudah saja karena task force, sebagaimana tadi telah saya katakan dalam rangka hari ulang tahun ABRI, sudah dipusatkan 22 tank serta 1 kompi panser. Dengan dukungan tank dan panser sebanyak itu, kalau hanya untuk bisa menghancurkan Halim, saya rasa sangat mudah. Sebagai seorang warga negara maupun sebagai prajurit Angkatan Darat, saya adalah partner angkatan lain. Saya tidak menginginkan Angkatan Udara lumpuh atau dihancurkan, karena pasukan yang dapat melakukan tugas tersebut dengan penyusupan melakukan serangan malam. Akhirnya pukul 6:10 Halim sudah bisa kita kuasai sepenuhnya tanpa mengeluarkan tembakan, bahkan hanya terjadi insiden kecil. Demikianlah saudara-saudara, keadaan pukul 6:10 sudah dilaporkan kepada saya. Halim telah bisa kita kuasai. Soeharto sangat cerdik dengan mengemukakan batas waktu pukul 6:10 pagi. Halim pada waktu itu memang sudah berhasil dikuasai tanpa terjadi letusan senjata. Oleh karena baru sesudah itu muncul free contact dengan menelan korban tewas tertembak 2 prajurit Angkatan Udara dan seorang anggota RPKAD.